Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Jamie Senewe. Apapun kondisi dan masalah yang saudara alami pada hari ini, percayalah bahwa Tuhan pasti bersama dengan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita luangkan waktu beberapa menit ke depan untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saudara, mari kita berdoa. Bapa Semawi di sorga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kebutuhan kami saat ini adalah urapan kuasa sorga, dan berkatilah firman Tuhan, sehingga firman ini benar-benar dapat menjadi satu kekuatan iman rohani kami, dan kami tetap kuat menghadapi pergumulan dan tantangan yang kami hadapi saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan saat ini adalah kunci mendapatkan kekuatan di masa sukar. Habakuk 3 ayat 17-19 berkata, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Saudara yang diberkati Tuhan, Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat terus mempertahankan imannya. Masa-masa yang sukar di mana musuh senantiasa menindas membuat semua aspek kehidupannya terpengaruh. Ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaannya terhalau dari kurungannya. Tidak ada lagi simpanan baginya, sedangkan dia mempunyai kebutuhan yang harus terus dipenuhi. Saudara yang diberkati Tuhan, bukankah hal-hal ini juga yang banyak dialami oleh umat Tuhan? Keadaan krisis global COVID-19 yang sedang terjadi belakangan ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Begitu banyak terjadi pengurangan tenaga kerja di seluruh bagian dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Makin banyak pengangguran terjadi di mana-mana. Pekerjaan atau bisnis yang masih berjalan pun tidak menjadi semakin mudah. Semakin banyak tekanan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita menyerah dengan keadaan seperti itu? Mari kita belajar dari Nabi Habakuk. Bagaimana dia mendapatkan kekuatan di masa-masa yang sukar. Berikut ini ada 3 kunci mendapatkan kekuatan di masa sukar. Yang pertama, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat 18a. "Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan." Saudara yang diberkati Tuhan, ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko pada hari ke-7, mereka bersorak-sorai. Setelah itu kita melihat bahwa tembok Yeriko diruntuhkan. Tembok sebesar tembok Yeriko dapat diruntuhkan dengan kuasa dari sorak-sorai. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga masalah seberat apapun yang kita hadapi, ketika kita bersorak-sorai bagi Tuhan, maka masalah itu pun dapat diruntuhkan. Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus pasal 5 ayat yang ke-19 berkata, "Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi
dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, saudara, beria-ria di dalam Allah. Habakuk 3 ayat 18 bagian B berkata, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang dikasihi, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari proses hidup kita, dan kita akan menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita jika kita bertahan sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan agar kita bersukacita di dalam apapun yang kita alami, supaya kita bisa terus bertahan sampai pada akhirnya. Firman Tuhan dalam Mazmur 68 ayat yang keempat berkata, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat 19a, firman Tuhan berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, tempatkanlah harapan kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan kekuatan hidup kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Serahkan apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan. Minta kekuatan darinya, maka Dia akan memberikan kekuatan sehingga kita sanggup melalui setiap problema. 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yesaya 43 ayat 2 firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Habakuk pasal 3 ayat 19 bagian B, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang diberkati Tuhan, ketiga poin di atas akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi masa-masa yang sukar saat ini. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Semoga renungan firman Tuhan ini dapat memberikan satu kekuatan iman dan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan firman Tuhan yang dapat memberikan satu kehidupan yang luar biasa di dalam kehidupan kami ketika kami menerima akan pekabaran firman Tuhan ini. Berkati firman ini Tuhan, sehingga firman ini dapat memberikan satu kekuatan dan kami tetap kuat menghadapi kesukaran-kesukaran yang ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.